Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Rafika Fauzia SEMAK dengan NUPTK 6937670671230362 dari Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas Bisnis Program Studi Kewirausahaan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Saya mengajar untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Global. Pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Sarjana Kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Global ini membahas tentang konsep, prinsip, strategi, dan praktek pengelolaan rantai pasok dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Pembelajaran mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, persediaan, pergudangan, transportasi, distribusi, manajemen permintaan, pengelolaan hubungan pemasok, teknologi informasi dalam rantai pasok, keberlanjutan, manajemen risiko, serta transformasi digital. Materi ini juga membahas pengaruh perdagangan internasional, kebijakan logistik global, serta tantangan geopolitik terhadap kinerja rantai pasok. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Adapun CPMK mata kuliah ini yang pertama, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan strategi manajemen rantai pasok global. Yang kedua, menganalisis permasalahan rantai pasok berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, merancang solusi pengelolaan rantai pasok yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Yang kelima, mengevaluasi risiko, keberlanjutan, serta kinerja rantai pasok dalam konteks bisnis internasional. Dan yang keenam, menunjukkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan sesuai capaian pembelajaran lulusan program studi. Kemudian selanjutnya, terkait materi pembelajaran dalam mata kuliah ini. Adapun pokok bahasannya itu yang pertama, pengantar manajemen rantai pasok global. Yang kedua, strategi rantai pasok global. Yang ketiga, perencanaan permintaan dan peramalan. Yang keempat, pengadaan atau procurement dan manajemen pasok. Yang kelima, manajemen produksi dan persediaan. Yang keenam, pergudangan dan distribusi. Yang ketujuh, transportasi dan logistik global. Yang kedelapan, teknologi informasi dalam supply chain. 9, supply chain digital dan industri. Yang ke-10, manajemen risiko dalam rantai pasok global. 11, grand supply chain dan sustainability. Yang ke-12, pengukuran kinerja supply chain. 13, isu dan tren manajemen rantai pasok global. Dan yang ke-14, presentasi proyek dan analisis kasus. Kemudian selanjutnya, sistem pembelajaran atau metode pembelajaran pada mata kuliah ini bersifat student-centered learning, di mana mahasiswa aktif mencari, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, praktek atau simulasi, serta pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan learning management system sebagai media pendukung untuk penyampaian materi, diskusi, pengumpulan tugas, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, terkait sistem penilaian pada mata kuliah ini, evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah manajemen rantai pasok global didapat dari kehadiran sebanyak 20%, sikap 10%, penugasan baik mandiri atau kelompok 10%, keaktifan diskusi kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 30%, dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebanyak 100%.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Global untuk mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo. Dan selanjutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk di pertemuan kita hari ini dengan materi integrasi rantai pasok, adakah yang masih mengingat materi kita di minggu lalu? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Akila. Nah, jadi materi pekan lalu itu adalah risiko supply chain management atau SCM. Nah, ini adalah potensi terjadinya gangguan pada aliran barang, informasi, dan keuangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan rantai pasok. Resiko dapat terjadi dari dua faktor, Ibu. Yang pertama, faktor internal perusahaan dan juga faktor eksternal. Nah, tujuan SCM ini adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan dan juga mengurangi dampaknya terhadap operasi perusahaan. Oke, baik, terima kasih Akila. Kita beri aplaus dulu buat Akila. Supply chain integration atau integrasi rantai pasok adalah koordinasi efektif untuk proses rantai pasok melalui aliran informasi yang lancar ke atas dan ke bawah rantai pasok. Integrasi rantai pasok memberikan visibilitas kepada setiap anggota rantai pasok terhadap kapasitas dan inventory anggota lainnya dalam rantai pasok untuk membantu dalam perencanaan atau planning dan penjadwalan atau scheduling. Integrasi rantai pasok membantu kolaborasi di antara perusahaan di dalam rantai pasok. Dampaknya adalah itu menjadi pendorong pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Integrasi rantai pasok ini melibatkan proses internal maupun eksternal. Diagram berikut memperlihatkan bagaimana proses perusahaan saling berkaitan dalam sebuah rantai pasok. Anggap saja rantai pasok seperti sungai yang mengalir dari pemasok bahan mentah ke pelanggan. Bisa kita lihat cash flow-nya, information flow-nya, di situ ada upstream dan downstream-nya. Next. Sedikit perubahan pada permintaan pelanggan dapat menggoyang keseluruhan rantai. Dengan setiap anggota menerima banyak variasi pada permintaan dari anggota bagian downstream yang terdekat. Peningkatan variasi ini disebut bullwhip effect, sebuah fenomena dalam rantai pasok di mana pola pemesanan semakin bervariasi ke arah upstream dalam rantai. Bisa kita lihat juga di tabel di atas. Ada di situ consumers daily demand, itu maksudnya itu peningkatan variasinya dari downstream ke upstream. Oke? Oke, baik. Selanjutnya kita bisa lihat dari alur di atas ada external supplier dan ada external customer. Di bagian external supplier ini, di support prosesnya bisa kita lihat dari support relationship proses, new service, order fulfillment proses, terus dia ke business to business. Sedangkan di external consumer di sana, kita bisa lihat di support prosesnya ada supplier relationship proses, lanjut ke new service atau product development proses, selanjutnya di order fulfillment proses, dan terakhir ke business to consumer. Oke, kita lihat lagi diagram di atas ini, mulai dari desain, analisis, development, dan full launch sampai dia launching sebuah produk tersebut. Jadi kita mulai dari desainnya dulu, terus kita analisis, terus kita development lah, terus kita full launching di produk tersebut. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan Selamit. Mengapa integrasi rantai pasok penting bagi perusahaan? Oke, langsung saya jawab saja ya. Yang pertama, mengapa integrasi rantai pasok
penting bagi perusahaan. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, mempercepat aliran informasi. Yang ketiga, mengurangi persediaan berlebih. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, sekarang saya ingin bertanya, adakah yang bisa jawab apa hambatan dari integrasi rantai pasok yang kita sudah bahas pada hari ini? Oke, silahkan Dini. Jadi ada beberapa hambatan yang saya ketahui. Yang pertama itu kurangnya kepercayaan antar mitra. Nah, yang kedua itu sistem informasi yang berbeda. Kemudian ketiga ada biaya investasi teknologi. Keempat ada budaya organisasi yang berbeda. Yang kelima ada kurangnya komunikasi. Kemudian terakhir itu ada ketidakpastian permintaan. Baik, oke, kita beri aplaus dulu buat Dini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di sini manfaat dari integrasi rantai pasok. Pada bidang operasional, manfaatnya apa? Proses menjadi lebih efisien. Persediaan, mengurangi stok berlebih. Pada bidang di biaya, dia menurunkan biaya logistik, pelanggan pelayanan lebih cepat. Produksi lebih tepat sasaran, distribusi, pengiriman lebih cepat, keuangan, perputaran kas meningkat, dan strategis meningkatkan daya saing. Itu manfaat dari integrasi rantai pasok. Adapun hambatan dari integrasi rantai pasok ini, beberapa kendala yang sering dihadapi yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan antar perusahaan. Yang kedua, sistem informasi yang berbeda, kurangnya transparansi data, resistensi terhadap perubahan, investasi teknologi yang tinggi, perbedaan budaya organisasi, kualitas data yang rendah, dan yang terakhir, risiko keamanan informasi. Lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini peran teknologi informasi pada integrasi rantai pasok. Nah, beberapa teknologi yang umum digunakan seperti ERP, SCM System, EDI, RFID, barcode, IoT, AI, dan Big Data. Nah, fungsinya apa saja? Kita lihat di sini. Fungsi dari ERP itu apa? Mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Terus SCM System mengelola aktivitas rantai pasok secara terpadu. Bisa juga dilihat di sini dari IDIDC itu pertukaran dokumen bisnis secara elektronik. Lanjut, RFID itu melacak posisi barang secara otomatis. Barcode mempermudah identifikasi produk. Pada IoT memantau kondisi barang secara real time, AI membantu perencanaan permintaan dan pengambilan keputusan, dan Big Data menganalisis pola permintaan dan perilaku pelanggan. Next. Nah, di sini ada diagram dari integrasi rantai pasok. Yang pertama itu dari supplier, terus pengadaan, produksi, masuk ke gudang, distribusi, retailer, dan pelanggan. Nah, aliran informasinya itu dua arah, aliran keuangannya juga sama. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat satu studi kasus yaitu Toyota dan Just in Time. Kenapa kita ambil Toyota studi kasusnya di sini? Karena Toyota itu menerapkan sistem produksi Just in Time dengan mengintegrasikan pemasok, pabrik, gudang, dan distributor. Nah, prosesnya meliputi apa? Pertama, dealer menerima proses pesanan dari pelanggan. Yang kedua, informasi pesanan dikirim ke pabrik. Dan yang ketiga itu pabrik memesan komponen kepada pemasok. Pemasok mengirim komponen sesuai jadwal. Terus kendaraan diproduksi sesuai permintaan. Produk dikirim ke dealer dan pelanggan. Hasil yang diperoleh apa? Pasti persediaannya lebih rendah. Biaya penyimpanan menurun, waktu produksi lebih singkat, pengiriman lebih cepat, dan kepuasan pelanggan meningkat. Nah, dari studi kasus Toyota tersebut kita bisa menganalisis apa peran teknologi informasi di sini. Nah, yang pertama kita lihat, jelaskan bagaimana teknologi informasi dapat mendukung integrasi rantai pasok.
di Toyota. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini, sistem informasi apa yang dapat digunakan. Yang kedua, bagaimana teknologi membantu koordinasi antara Toyota dan pemasok. Dan yang ketiga, bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi operasional. Sudah dulu, Oke. Oke, baik. Kita akan bahas di sini analisis peran teknologi informasi dalam mendukung integrasi rantai pasok pada perusahaan Toyota. Yang pertama, sistem informasi yang dapat digunakan. Nah, dalam menjalankan integrasi rantai pasok, Toyota memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk menghubungkan aktivitas internal perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggan. Beberapa teknologi yang mendukung antara lain seperti yang tadi sudah kita jelaskan, di sini ada sistem informasinya, situ ada Enterprise Resource Planning. Fungsinya dalam rantai pasok Toyota itu apa? Mengintegrasikan data produksi, pembelian, persediaan, keuangan, dan distribusi dalam satu sistem sehingga keputusan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Nah, terus selanjutnya ada supply chain management system. Di situ membantu mengelola aktivitas rantai pasok mulai dari perencanaan, kebutuhan bahan baku, pengadaan, produksi hingga distribusi kendaraan. Nah, selanjutnya boleh dibantu Farhan? Electronic data interchange memungkinkan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antara Toyota dan pemasok seperti pesanan pembelian, jadwal pengiriman, dan informasi persediaan. Baik, selanjutnya boleh dibantu Yusni? Just in time information system mendukung sistem produksi tepat waktu dengan memberikan informasi kebutuhan komponen Secara real time kepada pemasok. Oke, lanjut Widya. Selanjutnya, Enterprise Collaboration Platform, yaitu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Toyota, supplier, dealer, dan mitra logistik. Bisa dibantu Akila? Ada Internet of Things yang digunakan untuk memantau kondisi dan pergerakan komponen maupun kendaraan selama proses produksi dan distribusi. Dan yang terakhir ada Big Data dan AI. Di situ membantu memprediksi permintaan pasar, mengoptimalkan persediaan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, terus apa peran teknologi dalam koordinasi Toyota dengan pemasok? Di sini bisa dilihat teknologi informasi membantu Toyota membangun hubungan kolaboratif dengan pemasok melalui pertukaran informasi yang cepat dan transparan. Contoh penerapannya apa saja? Yang pertama, berbagi informasi permintaan produksi. Toyota dapat memberikan informasi kebutuhan kendaraan dan jumlah komponen yang diperlukan kepada pemasok melalui sistem digital. Contohnya, Toyota menerima peningkatan permintaan kendaraan tertentu. Jadi dia tidak selamanya Toyota itu membatasi ya, jadi dia menerima peningkatan permintaan kendaraan tertentu. Terus data permintaan masuk ke sistem produksi. Sistem otomatis memberikan informasi kebutuhan komponen kepada supplier. Nah, supplier menyesuaikan kapasitas produksi dan jadwal pengiriman. Nah, dengan cara ini pemasok dapat mempersiapkan bahan baku sesuai kebutuhan sehingga risiko kekurangan komponen dapat dikurangi. Nah, sinkronisasi jadwal produksi dan pengiriman. Karena dia menggunakan just in time, jadi komponen harus tiba sesuai jadwal produksi. Teknologi informasi memungkinkan apa? Yang pertama, supplier mengetahui jadwal produksi Toyota. Yang kedua, Toyota mengetahui status pengiriman komponen. Dan yang ketiga, sistem memberikan notifikasi jika terjadi keterlambatan. Contohnya apa? Jika pemasok mengalami kendala produksi,
Informasi dapat segera diterima Toyota sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan alternatif. Nah, yang ketiga ini meningkatkan transparansi rantai pasok. Nah, melalui sistem digital, Toyota dan pemasok dapat melihat informasi yang sama mengenai apa? Jumlah persediaan, status pesanan, jadwal pengiriman, kebutuhan produksi, kinerja pemasok. Nah, transparansi ini meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kesalahan komunikasi antar pihak. Oke, peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional Toyota apa saja? Bisa kita lihat di sini, mulai dari perencanaan, produksi, manajemen persediaan. Jadi ada di sistem analisis data membantu memperkirakan kebutuhan produksi. Terus di manajemen persediaan, sistem ERP dan GIT memonitor kebutuhan komponen. Nah, bisa dilihat situ produksi lebih sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang terakhir mengurangi kelebihan stok dan biaya penyimpanan. Oke, kita lihat lagi di sini di area operasional ada peran teknologi informasi dan dampaknya. Kalau di bagian pengadaan, peran teknologi informasi itu apa saja? Sistem digital mempercepat proses pemesanan bahan. Dampaknya apa? Mengurangi waktu dan biaya administrasi. Nah, di bagian produksi, peran teknologi informasi di sini, sistem otomatisasi dan monitoring real time. Dampaknya apa? Meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Di bagian distribusi, peran teknologi informasi di sini, sistem pelacakan kendaraan dan logistik. Dampaknya apa? Pengiriman lebih cepat dan tepat waktu. Nah, pengambilan keputusan. Peran teknologi informasi di sini ada big data dan AI menyediakan analisis prediktif. Dampaknya apa? Keputusan lebih akurat dan responsif. Nah, terakhir ada dampak strategis teknologi informasi bagi Toyota. Yang pertama apa saja? Mengurangi biaya operasional. Nah, integrasi sistem mengurangi biaya penyimpanan, administrasi, dan proses manual. Dan yang kedua, meningkatkan kecepatan respon. Informasi yang tersedia secara real time memungkinkan Toyota merespon perubahan pasar lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pemasok. Di sini berbagi informasi secara terbuka, menciptakan kerjasama jangka panjang yang lebih kuat. Mengurangi resiko rantai pasok. Jadi teknologi di sini membantu mendeteksi potensi gangguan, seperti keterlambatan pemasok atau perubahan permintaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produksi yang lebih efisien membuat kendaraan tersedia sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi inilah jawaban dari studi kasus pada perusahaan Toyota. Oke, jadi sekian untuk materi integrasi rantai pasok kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, silakan lakukan pengisian daftar hadir di linknya masing-masing. Silakan dibuka HP-nya. Silakan lakukan pengisian absen, daftar hadir di link. Oke, baik, sudah. Oke, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Global. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.